Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada saat ini semoga kalian tetap dalam kondisi sehat. Kalian tetap di rumah dan jangan lupa kalian tetap jaga protokol kesehatan. Anak-anakku, pada hari ini kalian akan menerima materi tentang sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu anak-anakku? Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pembelajaran, juga sebagai lingkungan pendidikan. Adapun materi lebih lanjut dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Agus Lipur Suwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Anak-anakku, terlebih dahulu saya ucapkan selamat ya buat kalian semua yang saat ini sudah dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik di SMP 7 Madiun. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dalam kegiatan MPLS yang daring ini mengenai materi wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku, di dalam wawasan Wiyata Mandala ini ada beberapa materi yang penting. Di antaranya yang pertama adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, sekolah dan fungsinya. Yang ketiga, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang keempat, prinsip sekolah. Yang kelima, penggunaan sekolah. Yang keenam, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketujuh, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah. Dan yang kedelapan adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Kita mulai yang pertama anak-anak tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri atas 3 kata, yaitu wawasan yang berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, wiyata pendidikan, dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Begitu ya anak-anak, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu fungsi sekolah. Apa fungsi sekolah? Yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam bentuk proses belajar mengajar atau PBM untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya anak-anak, yaitu tentang materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa saja? Yaitu ada beberapa ciri. Yang pertama, ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Demikian ya anak-anak. Jadi ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3.
Materi yang keempat yaitu prinsip sekolah. Apa saja prinsip sekolah? Jadi di sini ada 9, diantaranya yang pertama yaitu sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder-nya. Yang keempat, yaitu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ini nanti di SMP 7 akan diberikan dalam bentuk ekstrakurikuler. Yang kelima, sekolah harus memberi perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang keenam, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Itu anak-anak ya, untuk dipahami prinsip sekolah. Kemudian yang kelima, penggunaan sekolah. Sekolah ini yang jelas digunakan sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar. Ada hal yang tidak diperbolehkan di sekolah, yaitu yang pertama, ajang penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, penyebaran aliran sesat. Yang ketiga, untuk propaganda politik atau kampanye. Yang keempat, syuting film dan atau sinetron tanpa izin. Sekali lagi saya ulangi, tanpa izin. Yang kelima, kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Saya lanjutkan. Yang keenam, yaitu penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Apa saja itu langkah-langkahnya? Yang pertama, yaitu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pembinaan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nomor 7 yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah. Adapun tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah adalah 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah. Dan yang kelima yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya.
Kita lanjutkan untuk yang ke-8, yaitu mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Di sini ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, di mana upaya tersebut terbagi menjadi 2 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap preventif, antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan ketertiban, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan staf dan siswa serta peran di sekitar serta penduduk di sekitar sekolah. Kemudian membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat MPLS, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan. Kemudian tahap yang kedua yaitu represif, yaitu mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul untuk menyelesaikan secara hukum, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Terakhir anak-anak, di dalam kegiatan MPLS ini kalian diberi tugas ya. Jadi jangan lupa tugas ini harus kalian kerjakan dan dikumpulkan saat nanti jika sudah ada jadwal untuk masuk sekolah. Sekali lagi ya, jadi ini dikumpulkan, saya ulangi, dikerjakan dulu di rumah, ditulis pada kertas folio. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab, ditulis di kertas folio. Juga jangan lupa ditulis identitasnya, nama ya, dan asal SD-nya. Kemudian nanti tugas ini kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan saat nanti sudah ada perintah untuk masuk. Jelas anak-anak ya? Jadi pertanyaan yang harus kalian jawab, yang pertama, apa arti wawasan Wiyata Mandala? Yang kedua, apa saja ciri-ciri sekolah sebagai tempat belajar? Yang ketiga, apa yang menjadi motivasi kalian untuk memilih SMP 7 ini menjadi tempat belajar? Sekian, terima kasih anak-anak dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Agus Liporswati? Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa kerjakan semua tugas yang telah diberikan oleh Bapak Agus Liporswati. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.